perbuatan. Nggih, ada lagi. Halaman 8 masuk ke halaman 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam yang lain. Tiap-tiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, ada sebagian asatid yang mentahzir ustadz yang lain dengan alasan bahwa tahzir tersebut diharuskan agar kesalahan ustadz tersebut tidak diikuti umatnya atau jamaahnya. Apakah memang dibenarkan tahzir tersebut? Karena tahzir tersebut menyampaikan kesalahan ustadz lain dalam forum umum, Ustaz. Ya apa yang dilakukan nanti biar dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Islam yang namanya tawassul itu harus dengan cara elegan gitu loh. Cara elegan itu berarti bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang melihat salah seorang ustadz itu dilihat sesat, salah, menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, didatangi baik-baik. Itu namanya tawassul. Tawassul tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Maksudnya baik. Ingin saling nasihat menasihati dalam kebenaran, tetapi caranya yang tidak baik. Sebetulnya kan bisa datangi 4 mata, tabayun di situ. Tabayun dengan hati yang bening, kepala yang dingin, 4 mata, ngobrol baik-baik. Ya. Itu bentuk tawassul. Insya Allah itu lebih mengena. Kalau disampaikan di forum umum, apalagi sekarang dengan teknologi, media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Jangan ikuti ustadz ini karena begini. Engko sing kono krungu bales genti. Akhirnya saling berbalas. Orang di luar Islam keplok-keplok. Yang benci Islam akan tepuk tangan. Deloken lho ustadz ning Islam wis do padu dewi-dewi. Yang sana mentahdir yang sini balas takdir sini. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti ini? Mau sampai kapan ukhuwah Islamiyahnya menjadi tercerai-berai itu sampai kapan? Katanya Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Iya, kalau betul bersatu karena Quran dan Sunnah, tetap sampai kapanpun tak bisa dikalahkan. Tetapi kenapa Islam menjadi kalah? Karena umatnya mengalahkan dirinya sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam itu tertutup dengan perilaku orang-orang yang ngaku Islam. Sesama muslim itu harusnya jaga ukhuwah dengan erat, dengan kuat.
Ukhuwah yang dimaksud bukan hanya ukhuwah jasadiyah, bukan hanya kebersamaan fisik saja, namun ada yang lebih penting daripada itu. Ukhuwah qalbiyah, pertautan hati. Meski tidak bertemu secara fisik, namun hati tetap bertaut, tetap bertemu. Yang ada kalau hati saling bertaut, meski fisiknya tidak bertemu, masing-masing saling mendoakan kebaikan bagi saudara muslim lainnya, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau sudah seperti itu, mustahil menjatuhkan kehormatan saudara muslim lainnya, mustahil. Kalau sudah bertaut hatinya, mustahil namanya tawasau menasehati kok di forum umum, itu mustahil. Pasti akan didatangi empat mata, ngobrol dengan kepala dingin, hati yang bening. Kalau model semacam itu, saling takdir, itu sudah pembenaran itu nanti, bukan kebenaran lagi. Kenapa? Saling takdir seperti itu saja sudah menyalahi kebenaran dinullah. Metode yang dipakai itu sudah menyalahi kebenaran itu sendiri, yaitu mentakdir di forum umum bahwa Ustadz Fulan begini, itu sesat dan menyesatkan. Yang sana juga begitu, Allah wis itu jangan ikuti, wis sakit hati, ini itu dan lain sebagainya. Jadi penyimpangan dari kebenaran dipertontonkan, meskipun yang disampaikan memang sesuai dengan ayat dan hadis, tapi metode atau cara yang dipakai itu pun sudah menyimpang dari kebenaran. Yang ada, nasihat tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Kalau memang ternyata salah, karena tadi sudah diomongkan di depan umum, yang bersangkutan sebetulnya setelah menelaah menyadari kekeliruannya. Namun yang muncul pertama kali rasa emosi dulu, karena aibnya diomongkan di depan umum. Maka yang ada, dia tidak akan menerima nasihat itu. Yang ada marah, emosi, sehingga balas mentahdir, mencari-cari kesalahan ustadz yang pernah mentahdirnya. Dicari-carilah kesalahannya. Sehingga mendengarkan kajian-kajian ustadz itu bukan untuk mengambil ibrah pelajaran, tetapi ditunggu keplesetnya. Istiqomah mendengarkan, tetapi ditunggu kepleset lidahnya. Oh begini, begitu salah, kurang pas, padahal tidak disengaja, tek dipotong, sebarkan. Lah kita bagaimana? Sudah, kita tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Nah, kita sampaikan saja kebenaran Al-Quran, sampaikan saja kebenaran tuntunan sunnah Rasulullah secara tegas, secara lantang, secara gamblang, tanpa menunjuk fulan. Yang penting kita sampaikan ini kebenaran agama Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Tidak perlu menunjuk pada jangan seperti fulan. Karena apa? Karena ayat Allah begini, hadis Nabi begini. Kamu jangan seperti fulan A, jangan seperti fulan B, jangan seperti fulan C. Pokoknya kita sampaikan saja ayat Allah dan hadis Nabi, sudah. Untuk siapa? Pertamanya tentu untuk diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang terdekat kita, karib kerabat kita, tetangga kanan kiri kita. Kalau sudah saling mentahdir seperti itu,
tanpa disadari, ini kalau betul adanya loh ya, tanpa disadari masing-masing sudah menjatuhkan kehormatan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Padahal kata Nabi, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya, haram saling menjatuhkan kehormatan, haram hartanya. Tujuannya apa toh? Kalau tahdir mentahdir seperti itu di publik, tujuannya apa? Apakah biar dikatakan sebagai ulama kondang? Apakah biar dikatakan sebagai ulama yang ilmunya di atas yang lain? Atau apa tujuannya? Kalau tujuannya lillahi ta'ala, tentunya akan datang baik-baik. Ya saudaraku, wahai saudaraku, ya akhi, wahai saudaraku, akan datang baik-baik. Kita ini saudara sesama muslim, karena kita ini orang muslim, sama-sama punya kewajiban untuk dakwah, menyampaikan kebenaran agama Allah ini, walaupun baru satu ayat yang kita ketahui. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim saya. Kemarin panjenengan menyampaikan ini. Coba kalau apa yang jenengan sampaikan kita telaah dari ayat Allah seperti ini, hadis Nabi seperti ini, kira-kira bertentangan tidak, wahai saudaraku? Itu akan lebih diterima. Nah sekarang ini untuk syuhrah, untuk ketenaran, orang tawasul sudah betul 4 mata. WTKT ya di video kok. Di video direkam, diunggah di YouTube. Padahal sudah baik-baik 4 mata. Sudah baik-baik 4 mata, sudah betul itu caranya. Tetapi direkam kemudian diunggah di YouTube. Sekarang ya banyak yang seperti itu. Menasihati 4 mata tetapi sambil direkam, habis itu diunggah di media sosial, di YouTube. Nasihatnya 4 mata tetapi sesudah itu yang menyaksikan seluruh dunia. Tujuannya apa coba? Nah kita tidak usah ikut-ikutan.